Sejak dahulu kala, manusia selalu bertanya tentang asal-usul kehidupan dan akhir dari segala sesuatu. Hampir semua agama besar di dunia memiliki keyakinan tentang akhir zaman atau hari kiamat. Walau berbeda-beda dalam detail, ada benang merah yang sama, bahwa kehidupan dunia tidak berlangsung selamanya. Akan ada saatnya semua berakhir, dan manusia diminta mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Mari kita bahas satu persatu, dimulai dari pengenalan agamanya, kitab suci yang mereka gunakan, lalu masuk ke pandangan tentang kiamat. Pertama, Islam. Orang Islam menyembah Allah Tuhan yang Maha Esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kitab suci yaitu Al-Quran, juga beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Ibadah utama, sholat, puasa, zakat, haji, dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam Islam, kiamat adalah keyakinan yang mutlak. Al-Quran dan hadis banyak menjelaskan tanda-tandanya. Ada kiamat kecil, yaitu kematian, dan kiamat besar, yaitu hancurnya alam semesta. Tanda-tanda besar kiamat antara lain munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, hingga tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Pada hari itu, gunung-gunung hancur, lautan meluap, bintang-bintang berjatuhan, dan manusia dibangkitkan untuk dihisap amalnya. Surga dan neraka menjadi tempat pembalasan yang kekal. Kedua, Kristen. Mereka menyembah Tuhan dalam konsep Trinitas, Bapa, Putra atau Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kitab suci, Alkitab atau Perjanjian Lama dan Baru. Ibadah utama ada doa, kebaktian, sakramen, membaca Injil, dan mengikuti ajaran Yesus. Kiamat menurut Kristen. Kiamat disebut sebagai akhir zaman. Ada nubuat tentang munculnya Antikristus, peperangan besar atau Armageddon, serta penderitaan bagi orang-orang yang ingkar. Yesus Kristus dipercaya akan datang kembali untuk mengadili dunia. Orang beriman akan masuk ke surga bersamanya, sedangkan orang berdosa akan masuk neraka. Langit dan bumi lama akan lenyap, digantikan dengan langit baru dan bumi baru yang kekal. Ketiga, Hindu. Hindu mengenal banyak dewa, tetapi pada dasarnya percaya pada satu Brahman atau kekuatan tertinggi, dengan perwujudan dewa-dewa seperti Brahma, Wisnu, Siwa. Kitab suci, Weda, Bhagavad Gita, Upanishad, dan kitab-kitab lain. Ibadah utama, puja, yoga, meditasi, mantra, persembahan. Kiamat menurut Hindu. Hindu memiliki konsep siklus alam semesta, diciptakan, dipelihara, lalu dihancurkan untuk lahir kembali. Siklus ini disebut yuga. Saat ini, manusia hidup di zaman Kali Yuga atau zaman kegelapan. Pada akhirnya, Dewa Wisnu dipercaya akan turun ke bumi dalam wujud Kalki Avatar, menghancurkan kejahatan dan memulai siklus baru. Dunia lama akan berakhir, tetapi dunia baru akan lahir, seperti roda yang terus berputar. Keempat, Buddha. Sebenarnya Buddha Gautama bukan Tuhan, tapi guru yang tercerahkan. Banyak umat Buddha menghormatinya sebagai teladan. Fokusnya adalah mencapai nirwana atau kebebasan dari siklus samsara. Kitab suci Tripitaka atau Tipitaka, serta berbagai sutra. Ibadah utama meditasi, membaca sutra, hidup sesuai dharma, dan menghindari perbuatan jahat. Kiamat menurut Buddha. Buddha tidak menekankan kiamat sebagai kehancuran kosmik, melainkan kehancuran moral manusia. Namun, ada keyakinan bahwa dunia akan mengalami kerusakan total.
agama Buddha akan hilang dari bumi, dan kemudian muncul Buddha baru bernama Maitreya. Maitreya akan membawa ajaran kebenaran kembali, dan siklus kehidupan akan berulang. Jadi, kiamat dalam Buddha lebih pada akhir satu era ajaran, bukan akhir segalanya. Kelima, Yahudi. Yahudi menyembah Yahweh atau Tuhan Yang Maha Esa dalam tradisi Yahudi. Kitab suci Tanah atau Perjanjian Lama, khususnya Taurat. Ibadah utama membaca Taurat, doa, menjaga hukum-hukum Tuhan, serta tradisi keagamaan seperti Sabat. Kiamat menurut Yahudi. Yahudi percaya pada Yom Adonai atau Hari Tuhan. Akan datang seorang Mesias yang memimpin bangsa Israel, membawa perdamaian dan membangkitkan orang mati. Ada konsep penghakiman terakhir, di mana orang benar akan dibalas dengan kebaikan, dan orang jahat akan dihukum. Namun, pandangan tentang kiamat dalam Yahudi lebih beragam dan tidak sejelas Islam atau Kristen. Keenam, Zoroastrianisme atau agama Majusi. Mereka menyembah Ahura Mazda, Tuhan yang baik, melawan Ahriman, roh jahat. Kitab suci Avesta. Ibadah utama menjaga api suci, doa menjaga kesucian jiwa dan tubuh. Zoroaster mengajarkan bahwa pada akhir zaman, dunia akan melewati kehancuran besar. Akan datang seorang juru selamat bernama Saos Hian. Matahari akan menghanguskan bumi, logam cair akan mengalir menutupi dunia, dan setiap manusia akan melewatinya. Orang baik akan merasa sejuk, sementara orang jahat akan tersiksa. Setelah itu, Ahriman atau kejahatan dikalahkan selamanya. Orang mati dibangkitkan, dan dunia diperbarui menjadi tempat yang sempurna. Meski berbeda detail, 6 agama ini punya benang merah yang sama. Ada keyakinan bahwa dunia tidak abadi. Ada konsep penghakiman atau balasan atas amal manusia. Ada gambaran tentang kehidupan baru setelah kiamat, entah surga, neraka, nirwana, atau dunia baru. Ada peran tokoh suci, Nabi Isa dalam Islam dan Kristen, Kalki dalam Hindu, Maitreya dalam Buddha, Mesias dalam Yahudi, dan Saos Hian dalam Zoroastrianisme. Semua ini menunjukkan bahwa manusia sejak dulu merasakan firasat yang sama. Kehidupan ini hanya sementara, dan kita semua sedang berjalan menuju akhir yang besar.